Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan buntut dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Namun demikian, Hasto menyebut dirinya akan tetap menjalani hukum, termasuk saat dirinya dipanggil oleh KPK sebagai tersangka. Hasto Kristianto melawan penetapan dirinya sebagai tersangka di KPK. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Gugatan ini dimasukkan setelah KPK melakukan pemanggilan perdana terhadap Hasto sebagai tersangka pada 6 Januari lalu. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyebut sidang akan dipimpin oleh dirinya sendiri yang menjadi hakim tunggal. Sidang perdana bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Sidang pra-peradilan Hasto baru akan digelar pada pekan depan. Walau mengajukan pra-peradilan, namun Hasto menyebut dirinya akan taat sepenuhnya kepada proses hukum. Ia juga sudah membaca hak dan kewajibannya sebagai tersangka. Dan sesuai dengan komitmen saya, akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Penetapan dan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka juga turut dikomentari oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mempertanyakan KPK yang ia nilai hanya sibuk mengurus kasus Hasto Kristianto. Megawati menyebut KPK kurang kerjaan karena berkutat di kasus Hasto, namun mendiamkan banyak perkara lain. Ya KPK, aku baru pikir apa itu yo. Lah KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto itu. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Namun tudingan ini dibantah KPK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, selain kasus Hasto, saat ini KPK tengah mengusut lebih dari 100 perkara korupsi yang ditangani 20 satgas penyidikan. Kami sedang menangani 100 perkara lebih gitu ya. Ini ada 20 satgas, masing-masing satgas itu rata-rata antara 6 sampai 9 perkara yang sedang ditangani. Itu rekan-rekan kan bisa lihat setiap hari ada saksi-saksi yang dipanggil di beberapa perkara. Nah, artinya bahwa kami saat ini sedang menangani, tidak hanya menangani perkaranya Pak Hasto, jadi menangani beberapa perkara yang lain. Dalam program On Point with Adisti di kanal YouTube Kompas TV Podcast, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan sempat menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah diajukan penyidik sebagai tersangka dalam ekspos atau gelar perkara awal kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku tahun 2020. Novel juga mengungkap peran mantan Ketua KPK Firly Bahuri saat awal OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kata Novel, Firly menggelar konferensi pers justru pada saat penyidik belum selesai OTT. Cuman memang dalam dinamika ekspos itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Prosesnya masih berjalan. Tiba-tiba pimpinan KPK ada yang menyampaikan. Dan pimpinan KPK-nya adalah orang yang punya pengalaman di KPK sebelumnya. Dia pernah jadi deputi dan dia paham mekanisme itu. Gitu. Kalau berarti masuk juga menghalang-halangi juga dong kalau kayak gitu.
Kalau itu dilakukan dengan sengaja, dengan maksud, maka itu upaya menghalangi atau upaya menggagalkan suatu proses OTT yang dilakukan. Hasto terjerat status tersangka dalam 2 perkara di KPK. Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR. Selain jadi tersangka suap, Hasto juga diduga merintangi penyidikan karena memerintahkan Harun Masiku melarikan diri dan menginstruksikan saksi memberikan keterangan yang tidak benar. Tim Liputan, Kompas TV.